Para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, orang-orang yang kami tuakan, takmir Masjid Darut Taqwa dan seluruh pemirsa serta jamaah kajian tafsir hadis Masjid Darut Taqwa, kaum muslimin muslimat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah di subuh kali ini, di kesempatan yang barokah ini, masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa kembali, bersilaturahmi. Mudah-mudahan pertemuan kita dibarengi dengan ridha, hidayah dan maunah Allah, diberikan kecukupan, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, ya, serta diberikan kabulnya hajat kita, kebaikan dunia dan akhirat kita sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Ini juga ada hajat dari kami, mohon doanya untuk keselamatan kami sekeluarga dan juga mendoakan ayahanda kami dan juga bapak ibu mertua kami. Jadi bapak saya Mastur Mustafa, Haji Mastur Mustafa, mak saya Hajah Mustamir. Kalau bapak mertua saya Bapak Kasih. Sedangkan dalam riwayat Imam Al-Baihaqi bilafdzin dengan satu redaksi Inna Imran bin Husain su'ila amman raja'a imratahu wa lam yushhid. Dalam konteks yang lain dari Sunan Imam Al-Baihaqi, beliau meriwayatkan su'ila amman seseorang. Jadi Imran ini pernah ditanya oleh seseorang yang ingin merujuk istrinya, tapi walam yushhid, tetapi tidak menggunakan saksi. Maka dijawab oleh Imran, raja'a fi ghairi sunnatin. Rujuk yang tidak menggunakan saksi itu, ya, adalah rujuk yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka dari itu fal yushhid al-an. Maka dari itu hendaklah seseorang itu ketika merujuk istrinya sekarang harus menggunakan saksi. Jadi ini jalur dari Imam Abu Dawud, Imam Al-Baihaqi, dan di dalam Sunan At-Tabrani ditambahkan begini, wa yastaghfirillah, dan juga beristighfar. Jadi itu sesuatu yang dikategorikan berdosa karena merujuk istrinya tanpa menggunakan saksi. Itu dianggap sesuatu yang cacat hukum dalam konteks sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini juga didasari dengan surah At-Talaq ayat 2, wa ashhidu dzawai adlin minkum, dan hendaklah kalian menggunakan dua saksi yang adil. Nah, ini malah dua saksi. Ya. Namun demikian, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, ya, Bukhari dan Muslim, dan ini langsung ke Rasulullah. Kalau Imran itu kan sahabat yang notabene adalah sahabat yang junior, ya. Jadi sempat menangi Rasulullah tapi tidak senior. Jadi dalam kaidah ilmu tauhid itu kan ketika seseorang pernah menjumpai Rasulullah dan dia beriman, ya, kepada risalah Rasulullah walaupun hanya sebentar, setelah itu kemudian Rasulullah dipanggil Allah sedo wafat, maka orang ini walaupun hanya sebentar dikategorikan sebagai sahabat. Ya, sahabat, dan sahabatnya ini karena pendatang baru, masih kecil, masih muda, maka disebut junior. Nah, ini kalau senior kan seperti Abdullah bin Abbas, ya, Anas bin Malik, kayak gitu itu. Nah, disinilah kemudian disebut sahabat junior. Nah, Imran bin Husain ini termasuk riwayatnya, beliau juga mungkin pernah mendengarkan apa yang disampaikan Rasulullah dalam kesempatan yang lain, atau bisa juga beliau ini menggunakan ayat 2 di dalam surah At-Talaq, wa ashhidu dzawai adlin minkum. Begitu. Nah, dalam redaksi yang sahih di dalam Imam Bukhari Muslim, ini langsung Rasulullah ini, ya, langsung Rasulullah yang memberikan fatwa, wa ani bin Umar. Nah, sanadnya juga sangat
istilahnya kapabel apa istilahnya bahasanya SBY dulu itu ya. Wa ani bin Umar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu sesungguhnya Abdullah bin Umar, nah ini langsung kasusnya kepada Abdullah bin Umar. Lamma talaqa imra'atahu, tatkala Abdullah bin Umar ini menceraikan istrinya. Ya, ketika menceraikan istrinya ini tiba-tiba qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tiba-tiba bersabda kepadanya. Sabdanya begini, murhu fal yuraji'ha. Kenapa kok murhu, perintahlah dia? Karena Abdullah bin Umar ini ketika menceraikan istrinya lalu matur kepada ayahnya, yaitu Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab mendapat laporan dari anaknya yang menceraikan istrinya itu, lalu kemudian oleh Umar bin Khattab dilaporkan kepada Rasulullah, dan Rasulullah memberikan nasihat, murhu, perintahkanlah anakmu, ya, suruhlah anakmu, ya, yang sudah menceraikan istrinya itu. Untuk apa? Fal yuraji'ha, ya, untuk kemudian merujuknya kembali. Jadi kalau memang anak laki-lakimu itu masih suka kepada istrinya dan ingin kembali kepada istrinya, fal yuraji'ha, silahkan merujuknya. Muttafaqun alaih. Di sini tidak ada tambahannya wal yushhid, tidak. Ya. Maka dari itu banyak ulama yang sepakat bahwa ketika merujuk istrinya, ya Pak ya, itu dia boleh langsung merujuk. Langsung ngomong saja. Ya, langsung ngomong saja. Jadi di situ termasuk pendapatnya Imam Asy-Syafi'i dalam qaul qadimnya ketika beliau masih berada di Kufah itu, beliau menyampaikan bahwa ketika mentalak atau merujuk istrinya itu harus menggunakan saksi. Tapi dalam qaul jadidnya, dalam referensi hujah beliau ketika beliau berada di Mesir, beliau kemudian menyampaikan tidak perlu pakai saksi. Karena beliau ini ketika di Mesir lebih banyak terkooptasi, terpengaruh dengan pendapat-pendapatnya mazhab Imam Abu Hanifah. Ya, jadi seperti itu. Jadi maka dari itu pada akhirnya di sini kemudian ada beberapa syarat di dalam rujuk ya Bapak Ibu. Yang pertama syaratnya adalah balik dan berakal. Walaupun balik tapi dalam keadaan teler misalnya ya, akalnya tidak sehat, ketika merujuk tidak sah. Yang kedua syaratnya harus ada ucapan, harus ada sighat, harus ada lafaz. Dek, saya ingin kembali kepadamu. Paling tidak seperti itu. Ya, Dek, saya ingin rujuk denganmu. Ketika mentalaknya kan pulanglah kamu kepada orang tuamu. Nah, sekarang ditelepon, Dek, tolonglah kembali padaku. Ya. Itu harus ada ucapan seperti itu dengan sadar. Ya, kemudian yang ketiga ya, harus di masa iddah. Jadi selama masih masa iddahnya itu kan salah satu qur ya Pak ya. Jadi ketika istrinya dalam 3 kali suci haid ini ya, sebelum masa habis iddahnya, sebelum masa 3 bulan ini, merujuknya ya cukup bilang aja saya rujuk gitu. Tapi kalau sudah habis masa iddahnya ya, maka tidak cukup dengan kata-kata saya kembali padamu, tidak boleh. Harus dengan apa? Harus dengan nikah lagi. Ya. Inilah yang oleh orang Jawa ada istilahnya bangun nikah. Artinya bangun nikah itu adalah ketika sudah lewat dari masa iddah, rujuknya kan tidak cukup dengan lafaz, tidak cukup dengan ucapan. Harus ada satu pernikahan. Oleh karena itu para ulama juga tidak membolehkan adanya tajdidun nikah, karena itu bukan syariat Islam. Tegasnya tajdidun nikah itu gini, nikahnya sudah sah tapi diperbarui lagi. Jadi banyak orang Jawa itu yang ketika merujuk istrinya, walaupun masih di dalam masa iddah, itu mereka kemudian melakukan pernikahan baru lagi. Tidak perlu. Ya. Pernikahan itu diadakan lagi kalau sudah melewati masa iddah. Nah, itu harusnya begitu. Ini salah kaprahnya di masyarakat kita. Jadi ada bangun nikah, setelah bangun nikah datangkan tetangga-tetangga sebelah, terutama Pak Mudin yang menikahkan gitu ya. Ya akhirnya
Ya lumayan sih, disangoni, ya diberkati. Kayak gitu ya. Tapi itu tidak ada syariatnya. Tidak ada syariatnya. Saya sering dicurhati orang itu, tapi saya ragu dengan pernikahannya. Loh, ya tinggalkan keraguanmu. Kamu pernah mengucapkan apa? Kalau kamu pernah mengucapkan talak, ya berarti talakmu itu harus, kalau memang masih senang dan belum sampai idahnya ya sudah bilang rujuk aja. Ya. Jangan ragu. Nah, kalau misalnya yakin bahwa talak saya ini sudah lama dan ingin kembali lagi, kebetulan istri saya belum dinikahi orang lain dan talaknya masih talak yang pertama, ya syaratnya itu yang paling utama ya Pak ya. Talak pertama, kedua itu namanya talak roj'i. Kalau sudah talak roj'i, talak yang masih ada kemungkinan untuk dirujuk kembali, maka boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Nah, baru ketika sudah di luar masa iddahnya, nah, bukan memperbarui nikah, tapi memang nikah lagi. Dan itu pun tidak harus besar-besaran. Ya, cukup 2 saksi, kayak biasa syarat rukunnya nikah itu. Itu seperti itu jamaah sekalian. Jadi di sini di dalam Al-Qur'an itu wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna in aradu islaha. Jadi istri-istri kaum wanita itu, suami-suaminya kaum wanita itu ya yang sudah menceraikannya itu ahaqqu biraddihinna, lebih berhak untuk mengambil kembali, merujuk kembali. Nah, kalau bisa secepatnya Pak Yanto ya. Jangan keburu nanti ditebak orang lain. Ini Pak Yanto enggak cerai ini ya. Jadi seperti itu. Jadi secepatnya. Kalau memang sudah di luar itu ya nanti dengan cara-cara in aradu islaha. Apabila mereka menghendaki untuk perdamaian ya, untuk islah. Kata-kata islah itu kan aslaha yuslihu islah, bisa diartikan untuk masalah perdamaian, bisa diartikan masalah perbaikan. Ngoten Pak. Sehingga ketika sudah rujuk kembali ini harusnya lebih baik daripada sebelum dirujuk itu. Kadang-kadang orang ini sekarang kan emosional gitu ya. Ketika sudah tukaran itu main kata-kata cerai, ini bahaya sekali. Kalau sudah lebih dari 2 kali, yang ketiga itu namanya tolak bain. Tolak bain itu tolak yang sudah tidak bisa dirujuk kembali. Nggak bisa dirujuk kembali, intinya seperti itu, kecuali Allah mentakdirkan, wis ngono ae. Ya, mentakdirkan delalah yang istri kita itu setelah kita tolak bain itu kemudian dinikahi orang lain, tiba-tiba sama orang lain bermasalah sehingga ditolak, nah baru kemudian kita nikahi lagi. Tidak boleh ada rekayasa sama sekali. Ya. Aduh Pak Edi minta tolong Pak, aku seneng ambek istriku ya apa sampean rabi mari ngono rong dino cerainan ya. Tidak boleh. Sampai segitunya Pak. Makanya sangat hati-hati ketika ingin kemudian merujuk pun harus benar-benar dipikirkan 1000 kali agar nanti setelah dirujuk ini harus ada perbaikan-perbaikan di dalam kehidupannya nanti. Itulah islaha in aradu islaha. Itu Al-Baqarah 228. Seperti itu sehingga semakin lama rumah tangga kita harus semakin baik gitu. Karena semata-mata pernikahan itu adalah untuk mengikat perjanjian suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita buat main-mainan. Itu seperti itu. Oke. Nah, itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bab rujuk ya. Jadi ini hanya ada 2-3 hadis ini. Jadi insyaallah berikutnya kita akan menuju ke bab yang lain. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi saya sampaikan, karena Sabtu kemarin sudah saya sampaikan tentang soft kita, insyaallah kemarin sudah kita sampaikan ke Ustaz Musyafa, disampaikan juga kepada Pak Amin, ke yayasan. Ya, monggo terserah kita. Nah, terus kita ambil kebijakan, terutama subuh, subuh, isya, maghrib, monggo kalau ingin merapatkan soft. Nah, setelah salam, betul kados jenengan tadi, silahkan kemudian mencari tempat sendiri-sendiri. Mudah-mudahan sekitar 3 menit, bantere petang menit kula jenengan sholat ini, insyaallah menambah kula jenengan sehat walafiat. Karena kata Habib Umar itu kan, ini
gara-gara ini apa itu virus ini bukan corona tapi konora. Konora ngaji, konora sekolah, konora belajar. Katanya seperti itu. Ya. Jadi akhirnya apa? Gara-gara konora ini akhirnya banyak pandemi. Apa pandemi? Akeh wong sing dipendemi. Akeh sido katanya begitu ya. Mudah-mudahan yang meninggalkan kita khususnya yang terkena virus corona diberikan meninggal dalam keadaan syahid. Ya. Ini saya kemarin juga ditelepon sama Ibu Karmin. Abah Mokhtar mungkin masih ingat ya, Masya Allah. Ya, mohon doanya karena beliau sampai menjelang 100 harinya itu belum bisa melupakan kebaikan-kebaikan beliau. Karena setelah beliau sedo ini ternyata banyak orang itu yang tiba-tiba datang ke rumah. Kok tumben biasanya Abah Karmin itu datang ke rumah saya memberikan bantuan ini, bantuan itu. Loh kok ini kok lama nggak ketemu, kenapa? Baru tahu kalau beliau sudah dipanggil Allah. Jadi saya sempat ternyuh ya, karena saya aja belum bisa seperti itu. Jadi beliau ini sedekah di mana-mana, jariah di mana-mana, tapi anehnya sedekah beliau itu diatasnamakan istrinya. Ya, diatasnamakan istrinya. Wakaf tanah di mana begitu, atas nama Umi Hajah siapa itu istrinya itu. Ya, Masya Allah. Ini yang membuat beliau ini Jadi setelah beliau tiada ini baru kelihatan betapa amal-amal solehnya. Dan ini yang patut kita contoh Bapak Ibu. Kita doakan mudah-mudahan beliau ditempatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya termasuk keluarga besar dari beliau, ya termasuk Abah Afwan almarhum juga. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah, sehat walafiat, ya, dan bisa senantiasa menjalin kebersamaan kita di masjid tercinta kita ini, ya, dengan barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'ala sultanik. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Irhamna wal mu'minin, irhamna wal muslimin, irhamna wal hadirin, irhamna wal mustami'in, irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah yang Maha Pengasih Penyayang, curah limpahkan rahmat-Mu kepada kami, kepada keluarga kami, kepada sahabat-sahabat kami, kepada seluruh jamaah kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah bunda kami, para sesepuh leluhur kami. Ya Allah, mereka yang sudah mendahului kami, ya Allah, Engkau berikan nikmat di alam barzah. Jadikan alam kubur mereka bagian dari nikmat surga-Mu. Jauhkan dari siksa kubur, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang masih hidup ini, ya Allah, Engkau berikan sehat walafiat sekeluarga. Engkau berikan panjang umur untuk berbuat ibadah, umur yang barakah, dengan rizki-Mu yang barakah, untuk bekal kita berziarah ke Makkah Madinah, ya Allah. Dan Engkau jadikan rumah tangga kami, keluarga kami, keturunan kami, zuriyah kami menjadi orang-orang yang ahli ibadah, berakhlakul karimah, yang sholih-sholihah. Ya Allah, jadikan diri kami hidup yang sekali ini, ya Allah, hidup yang mulia dan istiqamah. Suatu saat Engkau ambil nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa shallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.